Langsung saja kita masuk sesi tanya jawab. Diberi kesempatan untuk 3 orang penanya. Ya, gerakan satu ya. 3 saja. Saya minta 2 wanita, 1 perempuan. Ya, 10 1 laki-laki, 1 2 perempuan. Oke, mohon maaf tadi tangan yang tinggi. Ya. Ini saya pilih ya 1. Oke, yang wanita karena ini sudah yang paling belakang dulu ya, kalau aku nanti saya beri kesempatan. Oh, jawab merah. Oke, 1 dulu disebut nama dan prodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herani, berasal dari Teknik Informatika. Bagaimana cara pencegahan obesitas pada balita yang nafsu makannya bertambah? Kedua, bagaimana jika ibu hamil terkena DBD? Adakah pengaruh terhadap janinnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Penanganan obesitas pada bayi, pada balita, kemudian bila ada ibu yang mengalami DBD bagaimana penanganannya? Terima kasih. Lanjut, yang cewek, silakan Pak Yuri sini. Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mukaina, saya berasal dari prodi biologi. Saya ingin bertanya, tadi ibu mengatakan jika berat badan seorang anak naik dalam 1 bulan, maka dapat dikatakan anak tersebut bergizi baik. Maka yang ingin saya tanyakan, jika berat badan seorang anak naik dalam 1 bulan melebihi berat badan ideal anak pada umumnya, apakah gizi yang terdapat pada anak tersebut baik atau malah sebaliknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, kalau setiap bulan naik, apakah gizinya itu memang sudah baik atau bagaimana? Ya, silakan Ibu. 1 lagi laki-laki tadi yang paling belakang, ya silakan. Mohon tertib adik-adik, mohon tertib sedikit, ya cepat. Ya, oke silakan lanjut saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Perkenalkan, nama saya Abdeni dari Fakultas Sipol Administrasi Negara. Terima kasih. Jadi tadi ada ibu membicarakan tentang masalah gizi. Yang ini saya tanyakan, bagaimanakah penyebab atau terjadinya gizi buruk? Apakah penyebab dari kurangnya gizi pasien sempurna atau kurangnya gizi dari bapak atau dari orang ibu? Mohon maaf, adik, yang belum diulang pertanyaan, apakah penyebab gizi buruk atau penanganan gizi buruknya? Ya. Yang ditanyakan, apakah penyebab gizi buruk atau penanganan atau kedua-duanya yang ditanyakan ini? Ya, intinya kan yang pertama penyebab gizi buruk, yang kedua ya solusinya. Oke, jadi saya simpulkan ya apa penyebab gizi buruk, kemudian bagaimana penanganannya. Oke, terima kasih. Ya, mohon adik-adik tertib ya untuk duduk ya, karena kita sebentar lagi akan berakhir nih, waktu sudah ini sudah saya rasa sudah bisa kita simpulkan pertanyaan kepada pemateri kita, Ibu Nur Hidayati, diberi kesempatan silakan Ibu.
Terima kasih adik-adik semuanya yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang pertama kali saya ingin menjawab pertanyaan dari Kairani tadi ya. Bagaimana penanganan obesitas pada balita dan tadi pengaruh ibu hamil yang terkena DBD ya terhadap kehamilannya ya. Ya, Kairani. Oke, penanganan obesitas pada balita ini memang sangat di zaman sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang menderita obesitas. Mungkin kita harus kaji dulu apa penyebab dari obesitas tersebut. Seperti pengalaman keluarga saya, kebetulan saya punya keponakan yang obesitas. Dia pada usia 10 tahun itu berat badannya sudah mencapai 60 kg. Ya, umurnya 10 tahun tapi berat badannya sudah 10 kg. Itu ada kemungkinan yang pertama sekali, ya kita lihat itu penyebabnya. Kalau kita lihat kondisi dari keponakan saya ini, itu penyebab yang pertama karena kesalahan pemberian makanan dari bayi. Ya, contohnya, ketika kita membuat susu, kebetulan anak ini diberikan susu botol ataupun susu kaleng yang dijual di pasar. Jadi dalam makanya susu tadi itu tidak dibatasi dari saya katakannya, karena susu ini dalam pengolahannya itu tidak bagus. Caranya mungkin dia kadar misalnya dalam satu botol 30 ml itu harus dengan susunya berapa sendok. Tapi karena susunya tidak manis, ditambahkan aja supaya manis. Ya itu kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun anak tersebut minum susu seperti itu sehingga dia bisa menyebabkan obesitas. Jadi anak-anak yang obesitas ini banyak yang tidak bisa diobati. Tapi cara penanganannya mungkin bisa kita lakukan dengan cara mengurangi makanannya. Kita melakukan diet untuk anak tersebut. Jadi kita berikan diet yang banyak mengandung misalnya buah-buahan. Ya, jadi kita berikan buah-buahan sehingga anak tersebut bisa menurunkan berat badannya. Itu sama dengan menurunkan berat badan orang dewasa juga. Cuma kalau anak-anak itu kan susah sekali bagaimana cara kita kalau kita kurangi makanannya, misalnya dia biasa makan sepiring, kita kurangi, misalnya kan sedikit sekali ya sampai nangis misalnya. Itu sampai kakak saya itu siang-siang dari kasih makan, tiba-tiba tengah malam dia minta makan sampai ikan kering. Akhirnya kita naik lagi berat badannya. Jadi anak tersebut tidak boleh sama sekali tidak kita beri makan. Jangan dikurangi kalau dia nggak bisanya, tapi kita berikan sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak sekali makan. Jadi nanti tengah malam dia lapar, kita makan, harus kita kasih 3 piring baru cukup. Akhirnya berat badannya tambah naik karena di malam hari kita tidak beraktivitas. Nah, jadi banyak kita berikan makanan-makanan yang bagaimana menurunkan berat badan, yang mengandung apa? Makanan apa? Ya. Jadi banyak buah-buahan ya. Kemudian sayur-sayuran yang kita berikan. Kemudian ada pertanyaan satu lagi, pengaruh ibu hamil yang terkena DBD bisa nggak mempengaruhi kehamilannya? Bisa. Karena orang yang kena DBD ini, yang pertama gejala DBD ini apa? Demam. Ya, demam yang sangat tinggi. Demam yang sangat tinggi bisa membahayakan bayi dalam kandungan. Bisa terjadi kematian bayi dalam kandungan. Itu bisa terjadi kalau tidak ditangani. Jadi kalau ibu demam sedikit saja, ibu itu harus langsung diberikan ataupun diperiksa dulu ke dokter apa penyebabnya. Nah, jadi tidak boleh seorang ibu hamil itu mengalami demam yang sampai karena kalau demam DBD ini dia bisa mencapai 38 ke atas. Demam 38 derajat Celcius sampai 40 itu bisa terjadi pada orang DBD. Dan demam yang tinggi tersebut bisa menyebabkan kematian bayi. Ya, bisa diterima kira-kira ini? Kemudian untuk Maimah tadi ya, ya tadi saya mengatakan jika setiap bulan pada bayi itu naik berat badannya itu gizinya bagus. Tapi
bagus. Jadi kalau anak itu setiap bulan naik sampai 2-3 kilo itu udah aneh, udah jadi obesitas. Jadi kalau sudah berlebihan seperti itu juga sudah tidak bagus. Jadi kalau berat badan anak itu memang harus per onnya yang naik bukan kilo, tidak sampai kilo yang naik berat badan per bulan. Naik 3 on, naik 4 on gitu ya. Jadi tidak naik sampai berat 2-3 kilo itu tidak. Kalau kita pun naik 2-3 kilo bagaimana rasanya? Ya, jadi seperti itu ya Nurmaina. Bisa dimengerti ya? Kemudian untuk rupa ini kan ya. Rupa ini dari psikol. Ini bagaimanakah penyebab gizi buruk tadi? Apakah itu penyebabnya dari gizi ibunya atau dari gizi bapaknya? Ya begitu. Oke. Ya. Gizi buruk ini seperti saya katakan tadi dia tidak ada penyebab keturunan. Ya, tidak ada penyebabnya adalah keturunan. Akan tetapi penyebabnya adalah karena penyakit, ya, dan karena kesalahan dari gizi, dari pemberian gizi. Nah, kalau penyakit seorang anak misalnya mengalami penyakit misalnya sakit apa? Ada sakit kronis misalnya, dan itu bisa karena orang yang sakit kronis itu nafsu makannya sudah berkurang, tidak mau makan, tidak mau minum susu, akhirnya dia bisa menjadi kurus. Kemudian kesalahan dari zat gizi tadi, kesalahan dalam memberikan gizi. Kalau anaknya nggak mau makan dia sudah, ya. Ada juga ibu-ibu yang seperti itu, nggak makan ya udah, saya emang nggak suka makan, ya udah. Jadi dibiarkan aja seperti itu, dan hal itu bisa menyebabkan gizi buruk.
terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ya pertanyaannya. Memang yang seperti ini yang kita harapkan ya. Terima kasih Devi dari geografi. Jadi masalah gizi tadi dikaitkan dengan masalah pendidikan ya. Nah, jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau bisa kita katakan pendidikan itu juga tadi berpengaruh karena ekonomi ya. Kalau orang ekonominya rendah mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau yang nanti akan ke pedesaan atau di desa-desa nanti kalau kita lihat kondisinya di desa-desa itu banyak masyarakat yang masih berpendidikan rendah ya. Ya. Bisa saya contohkan, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin dia tidak punya kesempatan untuk mengurus gizi di rumahnya. Itu kenyataan yang perlu kalian ketahui. Walaupun seorang ibu di desa, dia hanya pendidikan yang pas-pasan, ya. Pendidikan gizi ini tidak hanya mesti seorang yang sudah S2, S3 yang mengerti. Pendidikan gizi ini dia tidak perlu pendidikan kita harus sarjana, sekolah sarjana dulu baru kita mengerti tentang gizi. Di desa itu cukup seorang bidan desa bersama kadernya yang akan memberikan penyuluhan tentang gizi di masyarakat. Jadi tidak ada hubungannya pendidikan dengan gizi tadi. Ada hubungannya tapi tidak selalu berhubungan. Kenapa saya katakan demikian? Pengalaman saya sendiri, setelah saya sekolah tinggi dan sekarang saya jadi dokter, pagi saya pergi ke kantor, sore saya baru pulang, saya tidak pernah masak siang untuk anak saya. Itu yang perlu kalian ketahui. Itu saya tidak mencontohkan ke orang lain, saya contohkan aja ke diri saya sendiri. Saya aja makan di kantor, anak saya makan sama siapa di rumah. Yang tadi saya ceritakan itu saya, bukan saya bilang ke orang lain, tapi pengalaman saya sendiri. Jadi kalian tidak perlu khawatir nanti kalau kalian di desa, bagaimana nanti kami bisa sampaikan ke masyarakat karena masyarakatnya pendidikannya rendah. Serendah-rendahnya pendidikan masyarakat itu tidak ada yang sekarang ini tidak sekolah sama sekali, tidak ada. Mungkin kalau di tahun 90 ke bawah itu masih banyak orang yang tahu sama sekali tidak pernah sekolah sampai SD. Tapi sekarang rata-rata ibu rumah tangga itu minimal sudah berpendidikan SMA dan paling rendah SMP. Saya rasa nggak banyak lagi sekarang orang yang udah SMP mungkin nanti pergi ke pengajian mungkin berapa tahun baru menikah mungkin seorang ibu desa seperti itu ada beberapa ya. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir kalau nanti di desa kalian tidak bisa memberikan penyuluhan ke masyarakat. Bisa, karena yang untuk mengatur gizi ini adalah orang-orang yang punya kesempatan dan kemauan. Itu yang perlu dicatat, kesempatan dan kemauan. Bagi seorang ibu yang berpendidikan tinggi pun kalau dia tidak punya kesempatan dan kemauan, ini tidak akan terlaksana. Seperti saya contohkan tadi, anak dijaga oleh asisten rumah tangga di rumah. Kalau asisten rumah tangganya diberi pengetahuan yang bagus dan dia mau melaksanakannya dengan baik, alhamdulillah anak tersebut bisa sehat. Tapi kalau asisten rumah tangganya tidak mau diatur, tidak mau diberikan pengetahuan dan dia juga tidak berkemauan yang baik dalam mengatur gizi ini, juga tidak akan bisa menjadi gizi anak tersebut baik. Di desa juga demikian. Ibu-ibu mungkin di desa lebih banyak kesempatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ibu-ibu desa banyak yang tidak bekerja lagi. Kalau misalnya sawah mungkin kan nggak satu setiap hari. Mungkin di masa-masa sawah aja beliau sawah. Tapi ada masa-masanya yang tidak bekerja. Nah, jadi tidak ada istilahnya gizi itu adalah bagi yang dimengerti oleh orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi. Yang penting bisa mengatur gizi tersebut dengan makanan yang beraneka ragam. Kalau di desa saya rasa mudah sekali. Kenapa? Karena di desa juga ada mungkin orang yang buat kolam ikan, ada ikan juga, pasti juga harus
Itu